Kita akan bahas terkait soal latihan ya. Di sini ada teman-teman kita bisa melihat di sini ada contoh, misalnya kalau seandainya teman-teman terima di suatu perusahaan dealer motor gitu kan, yang rata-rata permintaan sebulan sebanyak 50 motor dengan order yang terjadi existing di perusahaan itu adalah 6 kali order selama setahun, dengan masing-masing order itu sebanyak 100 motor. Jadi di situ ada biaya pengirimannya 110 juta rupiah dengan order selama 7 hari. Biaya gudang 1% dari harga motor, dan harga motornya itu 20 juta rupiah. Kita teman-teman bisa baca semua di sini. Jadi kita ingin melihat di sini secara di lapangan realitanya kayak apa sih manfaatnya ini. Di sini adalah hitunglah total biaya yang dikeluarkan oleh PT XYZ ya. Aktualnya berapa saat itu dan berapa efisiensi biaya yang bisa dimaksimalkan kalau seandainya perusahaan menggunakan metode EOQ. Di sini kita bisa melihat kita masukkan rumusnya ya. Jadi demandnya 50 dikali 12 sama dengan 100. Holding costnya ada 10 juta. Holding costnya 1% dari 20 juta itu ada 200 ribu rupiah. Lead time 7 juta. Item costnya 20 juta ya, kita ubah ya. 20 juta. Maaf bang 01. 20 juta. Oke. Hold 0 ya. Oke, working days-nya 10. Jadi kita cari dulu kayak tadi rumusnya, berarti ini ya, apa namanya itu, tinggal kita masukkan rumusnya SQRT dalam kurung apa namanya nih 2 ya, 2 dikali DS, 2 kali D dikali S, mana S nya ini ya, ini S tutup kurung dibagi dengan apa namanya itu H ya, kurung. Oke, maaf kesalahan. Ininya ada tanda tanya ya, saya salah tulis, maaf. Pasnya dibagi. Oke, dapatlah angka 224. Geser dulu dikit. Jadi ini adalah optimum optimalnya ya. Jadi unit motor sekali pesan. Jadi kita bisa memahami kata-katanya ya. Order poinnya berarti kalau teman-teman ingat rumus yang kemarin kita bahas, itu ada di rumusnya adalah DWD dikali dengan L ya. D itu berarti demand dibagi dengan WD. WD nya ada di sini, terus dikali dengan L itu adalah lead time 17 unit motor. Jadi itu adalah stok minimumnya, reorder pointnya ya. ROD ini, maaf, ROD ini reorder point ya. Berapa kali dia memesan dalam setahun, berarti tinggal kita bagi aja ya. NOD itu berarti D dibagi dengan D nya itu dibagi dengan EOQ aja, ST simple. Jadi sekitar 2-3 kali memesan dalam setahun. Berapa jangka jeda harinya, berapa hari, berarti tinggal working days-nya dibagi dengan NOD ya. Oke, 102 hari. Selesai. Sampai sini selesai. Ini adalah EV-nya. Ini adalah titik optimnya adalah 244. Namun fakta di lapangan berbicara kalau seandainya PT ini hanya melakukan 6 kali order dalam setahun. Artinya dia sekali order itu cuma 100 motor, bukan 244 motor. Sekarang kita akan buat perbandingan di sini ya, perbandingan. Ini kita hapus dulu biar teman-teman nggak bingung ini dari mana sih angkanya gitu. Nah, kita hapus dulu. Oke, di sini kita bisa melihat yang dilakukan oleh perusahaan dulu tuh berapa sih. Jadi dia ada di angka 60. Atau yang kita kerjakan dulu aja nih, yang ini 244,95. Jadi kita bulatkan jadi 245 ya. Ini yang hasil EOQ-nya di 245 ya, di sini dalam konteks ini ya. Berarti kita tinggal masukkan rumus annual cost-nya di sini berapa, yaitu dalam kurung demand-nya berarti 600 ya. Teman-teman bisa lihat di sini demand-nya 600 dibagi dengan Q-nya di sini, terus dikali dengan S ya, benar ya, dikali dengan S-nya ada di 10 juta rupiah. Oke, dapatlah, kita enter ya. Selanjutnya untuk holding cost-nya, Q-nya kita ambil angka di sebelah aja ya. Nanti bisa tarik teman-teman ya. Dibagi 2 terus dikali dengan holding cost atau biaya inventory.
dapatlah biaya apa namanya itu, kebutuhan biaya selama setahun ya. Dalam konteks apa tadi namanya, dalam konteks holding cost dan pemesanan dan apa namanya itu, inventory. Lalu biaya ini kita jumlahkan ya teman-teman ya, tinggal di zoom aja atau kita pakai ini aja lah, tarik aja ya biar cepat ya. Oke, selesai, dapat. Sekarang kita bandingkan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh fakta yang digunakan oleh apa namanya itu, oleh perusahaan PT XYZ, yaitu yang konteksnya adalah 60. Supaya ada perbandingan dengan angka-angka lainnya, jadi kita ikat dulu ini. Jadi angka-angka yang mau kita ubah itu kita ikat. C8 itu adalah sebagai demandnya, kita ikat dengan S. Terus ini kita ikat lagi dengan S. C9 nya kita ikat juga. C9 nya adalah apa namanya itu, ordering cost nya nggak berubah angkanya. Itu pun dengan holding cost nya juga kita ikat, jadi nggak berubah. Yang bisa diubah adalah angka jumlah kuantitinya. Kita tarik ke atas ya, angkanya semakin besar karena dia pesanannya sedikit, otomatis akan banyak memesan. Begitupun dengan di sini holding cost-nya, karena dia sedikit pesanannya, otomatis holding cost-nya akan semakin rendah. Sebaliknya kalau kita tarik ke bawah, saat masanya sangat tinggi, itu jumlah apa namanya itu, holding cost-nya akan semakin meningkat. Dan ini juga sebaliknya, dia akan semakin rendah. Oke, kita gitu. Habis itu tinggal kita bandingkan total annual cost-nya dalam konteks pemesanan dan konteks inventory. Kita bisa melihat di sini ternyata yang paling kecil cost-nya itu ada di angka 48 juta. Artinya di pesanan, di tingkat pesanan 245 unit motor, seperti itu teman-teman ya. Jadi angkanya terbukti angka yang paling optimum seperti itu. Jadi sedangkan yang dilakukan oleh ini apa namanya, dilakukan perusahaan itu ada di sini ya, yang sedang dikerjakan perusahaan XYZ itu ada di sini. Jadi total biayanya sangat jauh sekali ya, sangat jauh sekali. Jadi kalau kita bandingkan, existing biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu 160 juta selama setahun untuk biaya inventory dan ordering cost-nya saja. Sedangkan kalau dia menggunakan metode EOQ itu bisa sampai hanya 48 juta. Artinya dia bisa meningkatkan efisiensi sampai dengan 57 juta rupiah dengan demand yang sama, dengan keuntungan yang sama, tapi dia bisa efisiensi dalam konteks biaya itu, pesanan dan ordering itu sampai 57 juta rupiah. Jadi ya, keren ya. Nah, sekarang saya akan bahas kalau seandainya dia ada namanya diskon ya, diskon. Di sini ini contoh ya, contoh ada diskon rate di sini. Kalau seandainya pemesanan 0 sampai 250 itu nggak ada diskon, tapi kalau dia mesan di atas 250 itu ada diskon 3% ya. Dari sisi harganya, dari item cost-nya berubah di situ. Tapi kalau dia mesan di angka 451 sampai 600 itu ada diskon juga 6%. Itu bagaimana? Nah, berarti di sini kita ubah dulu item cost-nya ya teman-teman. Di sini kata kuncinya di sini. Jadi kita ubah dulu item cost-nya berapa. Item cost-nya ini kita ubah dulu ya, sesuai dengan diskon yang diberikan oleh pabrik ya. Jadi kalau dia pesanan di bawah 250 itu harganya 20 juta, tapi kalau pemesanannya di atas 250 itu menjadi 19.400.000. Ini adalah 3% dikali dengan 20 juta, dapatnya 19.400.000 rupiah. Kalau 6% itu dapatnya 18.800.000 rupiah. Holding cost-nya, berarti kan holding cost-nya di soal kita lihat itu 1% daripada harga motor ya. Jadi tinggal kita kalikan 1%. Jadi kalau holding cost-nya di harga 20 juta itu 200.000, tapi kalau di 100 juta itu 154.000 dan seterusnya ya. Ini kita sesuaikan holding cost-nya. Nah, rumusnya ini sama kayak kemarin. Rumus untuk mencari apa namanya itu, mencari ini sama ya. SKT 2 dikali DS, DS-nya sama 600 tadi ya di atas. DS-nya apa namanya itu, ordering cost-nya juga sama, nggak berubah. C8, C9 juga nggak sama. Apa tuh DS-nya sama ya, tapi yang beda di sini adalah di bagian holding cost-nya ya. Holding cost-nya berubah ya. Holding cost-nya berubah, dia dikali dengan harga diskon.
Jadi ada perubahan makanya di sini yang harus kita tentukan ini ada perubahan dari sisi holding cost. Jadi ketika harganya berubah, holding costnya juga berubah, ya. Holding costnya berubah. Jadi seperti ini. Oke, kita bisa melihat di sini apa namanya itu ada perubahan angka di sini di order quantity-nya. Jadi menyesuaikan dengan holding cost-nya yang berubah juga karena faktor diskon. Baru kita jumlahkan annual product cost-nya berapa, yaitu annual product cost-nya adalah 600 dikali dengan harganya. Ini nggak harus teman-teman hitung juga sebenarnya sih ya, ini bisa kalian abaikan juga ya, karena kita di konteksnya kita juga nggak ngitung ini adalah biaya produk itu selama setahun berapa totalnya, itu nggak usah dihitung juga. Nah ini yang sama kayak kita bahas tadi, jadi kita rumusnya juga sama, tinggal kita masukkan yang tadi kita bahas ya, apa namanya itu DEQ nya berapa ya. Jadi konteks pembedaan di sini teman-teman ya. Jadi harganya kita sesuaikan dulu. Harga di sini harus kita sesuaikan dulu sesuai dengan diskon itu. Sama holding costnya kita sesuaikan juga sesuai dengan konteks diskon tadi ya. Kita sesuaikan dulu. Baru kita masukkan ke dalam rumus EQ, DQ dan apa namanya tuh dan holding costnya kita masukkan di sini ya. Sini kalau kita lihat berarti kita ambil dari sini ya. Apa namanya tuh? Dari DQ-nya berapa ya, ini CB ini dari demand di atas tadi ya, DQ-nya kita ambil dari sebelah sini, sedangkan C-nya kita ambil dari yang di atas tadi, yang apa tuh ordering cost-nya sama 10 juta ya, 10 juta dan seterusnya ya, tinggal teman-teman hitung aja total cost-nya. Ternyata dari sini kita bisa melihat yang paling optimum itu adalah malah di angka 47 juta atau di pemesanan di atas 451 ya, karena ternyata itu diskonnya cukup besar karena item costnya berubah. Itu juga mengaruhi ternyata di holding cost. Nah, ketika holding costnya turun, otomatis mengaruhi pertimbangan dari sisi harga. Jadi secara total dia akan turun di sini ya, akan turun di sini. Jadi dalam konteks diskon ini pembedanya ada di sini. Pembedanya hanya di ada di bagian ini ya teman-teman ya. Nah bagian ini bagian ini. Ini adalah pembeda paling umum dalam konteks diskon. Kita harus menyesuaikan dengan harga diskonnya, harga per unitnya, dan holding costnya. Karena itu merubah harga per unit dan juga harga per inventory-nya. Demikian salam dari kami. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.